Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Putri Ramdhani dari kelompok lucu. Di sini saya akan mempresentasikan tentang baris dan deret dan hasil kerja saya dengan kelompok saya. Kebetulan minggu lalu saya nggak masuk, jadi saya harus presentasi sendiri di sini tanpa teman-teman saya. Nah, di sini ada pengertian barisan. Barisan aritmatika merupakan barisan bilangan yang memiliki beda atau selisih tetap antara dua suku yang berurutan. Ini ada contoh barisan aritmatika. Jadi suku pertama ke suku kedua itu selisihnya kan 3 di sini. Jadi suku kedua ke suku ketiga juga harus sama selisihnya kayak suku pertama ke suku kedua. Terus di sini ada rumus untuk menentukan suku KN dari barisan aritmatika. UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 tutup kurung dikali B. Keterangannya di sini UN itu suku KN, A-nya suku pertama, B-nya beda atau selisih, N-nya banyaknya suku. Di sini ada rumus untuk mencari beda pada barisan aritmatika. B sama dengan UN dikurangi UN min 1. Keterangannya UN suku KN, A-nya suku pertama, B-nya beda atau selisih, N-nya banyaknya suku. Nah, terus di sini ada pengertian deret juga. Deret merupakan hasil penjumlahan pada barisan aritmatika. Namun, deret tidak selalu menjumlahkan keseluruhan suku dalam suatu barisan. Nah, di sini juga ada contoh deret. Contohnya itu sama kayak baris. Jadi suku pertama ke suku keduanya itu kalau misalkan 2, berarti suku kedua ke suku ketiganya juga harus 2 gitu. Terus di sini ada rumus jumlah N suku pertama deret aritmatika. Di sini ada SN sama dengan N/2 dalam kurung A ditambah UN tutup kurung atau SN sama dengan N/2 buka kurung 2A ditambah tutup kurung buka kurung N dikurangi 1 tutup kurung B tutup kurung. Jadi di sini tuh keterangannya ada SN jumlah N suku pertama, UN-nya itu suku KN, A-nya suku pertama, B-nya selisih atau beda, yang N-nya banyaknya suku. Terus di sini ada contoh objek barisan dan deret di lingkungan SMA Negeri 1 Caringin. Nah, kemarin tugasnya itu disuruh mengamati lingkungan SMA Negeri 1 Caringin apakah ada yang termasuk barisan atau deret. Nah, di sini juga saya sama teman-teman kelompok saya kemarin nemuin. Nah, yang pertama itu ada pot botol bisa disebut barisan karena di setiap barisan jumlah potnya berbeda. Terus yang kedua ada tangga. Bisa disebut baris dan deret karena jarak dari tangga 1 ke tangga 2 dan seterusnya memiliki jarak yang sama. Terus di sini ada speedometer. Bisa disebut barisan karena terdapat angka-angka 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120 dan 40. Di sini tuh selisihnya 20-20. Yang menunjukkan kecepatan motor saat kalian mengendarainya. Angka-angka ini berurutan mulai dari yang terkecil ke yang terbesar dengan pola tertentu sehingga membentuk sebuah barisan aritmatika. Yang keempat, ada pagar. Bisa disebut baris karena terdiri atas suku-suku barisan bilangan yang tersusun secara berurutan dan memiliki selisih atau beda yang sama yaitu 5,2 cm. Terus di sini ada kursi besi. Bisa disebut baris karena terdiri atas suku-suku barisan
bilangan yang tersusun secara berurutan dan memiliki selisih atau beda yang sama yaitu 6 cm. Yang keenam, ada tiang. Bisa disebut barisan karena terdiri atas suku-suku barisan bilangan yang tersusun secara berurutan dan memiliki selisih atau beda yang sama yaitu 8 keramik. Jadi sini tuh tiang tuh antara tiang satu ke tiang kedua itu tuh ada 8 keramik. Terus yang tiang kedua ke tiang ketiganya itu juga ada 8 keramik. Terus di sini ada genteng. Disebut barisan dan deret karena jarak antara suku barisan bilangannya memiliki selisih atau beda yang sama. Genteng juga tidak hanya ada satu barisan saja, tetapi banyak, jadinya dihitung jumlah keseluruhan barisannya. Terus yang ke-8 ada grill tutup got. Disebut barisan karena jarak antar suku barisan bilangannya memiliki selisih atau beda yang sama. Di sini yang terakhir ada penutup mesin absen. Bisa disebut barisan karena setiap suku barisannya dibentuk menurut suatu aturan tertentu yang memiliki jarak yang sama. Yang terakhir, kita juga punya solusi untuk masalah-masalah tadi. Jadi yang pertama itu solusinya semua bisa jadi baris dan deret tergantung angel yang diambil. Yang kedua, jika baris adalah kelompok angka atau bilangan yang berurutan. Terus yang ketiga juga, jika deret jumlah keseluruhan dari suku-suku pada barisan. Nah, jadi gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kami harap presentasi yang disampaikan dapat menambah ilmu untuk kalian yang mendengarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.